Kisah seorang pemuda bernama Sun Jingming. Ia hanya memiliki kekuatan peringkat E. Untungnya ia mendapatkan sebuah sistem yang awalnya kemampuannya ranking E lalu menjadi peringkat S. Ia mengalahkan begitu banyak binatang buas, memberikan poin kemampuan, lalu meningkatkan skillnya mencapai rank SSS. Menarik untuk kita simak, mari kita ke alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan sekolah menengah kedua Jiangcheng, tepatnya di kelas 5. Seorang guru berkata, bagi yang mengikuti ujian art liberal, pulanglah malam ini dan pastikan semua peralatan menggambar kalian sudah siap. Kita perkenalkan Pak Guru ini, ia bernama Chen Fang, seorang wali kelas. Ia lanjut berkata, dan bagi kalian yang mengikuti ujian martial art, sebaiknya siapkan suit combat dan weapon kalian. Pak Chen Fang menatap ke salah satu siswa, ia berkata, aku akan menegaskan hal ini untuk terakhir kalinya. Ujian martial art membawa risiko kematian. Aku tidak merekomendasikannya kepada siapapun dengan kekuatan awaken di bawah rank D. Siswa itu kemudian menanggapi dan berkata, apa dia sedang membicarakan aku? Kita perkenalkan MC kita kali ini. Ia bernama Su Jingming yang telah bertransmigrasi. Su Jingming menjelaskan bahwa dunia ini disebut bintang biru dan tingkat teknologinya kira-kira sama dengan kehidupanku yang sebelumnya. Tapi ada juga bis yang menyeramkan dan haus akan darah. Dan ada juga sang awaken yang memiliki kemampuan yang dapat melawan para bis ini. Setiap orang membangkitkan suatu kemampuan pada usia 16 tahun dan jenis kemampuannya sangat beragam. Kualitas kemampuan ini juga bervariasi. Menurut sistem rank bintang biru, kemampuan dibagi menjadi 9 rank. Sebagian besar orang hanya dapat membangkitkan kemampuan antara rank F dan rank D. Dan kemampuanku adalah rank E. Kekuatannya hampir sama dengan tongkat setrum. Tak lama kemudian, seorang siswa menghampiri Su Jingming. Ia berkata, Su Jingming, setelah semua yang dikatakan Guru Chen, kau masih tidak berencana untuk mengikuti ujian seni bela diri, bukan? Kita perkenalkan siswa ini bernama Huang Tian. Huang Tian berkata, kau hanya sampah rank E. Kau hanya akan mempermalukan sekolah jika kau pergi. Kenapa kau tidak memilih art liberal saja? Kau bisa bekerja di perusahaan keluargaku dan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Seorang wanita membela Su Jingming. Ia berkata, Huang Tian, kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Wanita ini bernama Ling Qingluan. Wang Tian kemudian berkata, Ling Qingluan, aku akan menunjukkan padamu siapa yang benar-benar terbaik selama ujian. Sedangkan untuk si tampan Su Jingming, dia hanya akan mati di tempat ujian. Ling Qingluan mencoba menenangkan Su Jingming. Su Jingming, jangan dengarkan dia. Setiap orang mempunyai nilainya masing-masing. Memilih art liberal dan menjalani hidup di kota itu juga bagus kan? Akan tetapi Su Jingming hanya terdiam. Di negara Daxia tempat aku tinggal, pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 jalur, art liberal dan martial art. Mereka yang memiliki kemampuan tingkat rendah atau mereka yang kurang percaya diri dalam pertempuran dapat memilih jalur seni liberal yang menguji pengetahuan dan menjadi manusia biasa. Sedangkan bagi mereka yang memilih jalur martial art, mereka harus memasuki lokasi yang ditentukan selama ujian Unified Exam dan melawan bis sampai mati. Hanya setelah lulus mereka dapat memasuki Universitas Awaken. Setelah beberapa tahun berlatih di bawah akademi dan para instrukturnya, mereka akhirnya dapat menerobos keadaan mereka yang tidak berperingkat dan menjadi sejati. Rank awaken memiliki kekuatan yang sangat besar. Guru dan Ling Qingluan khawatir aku akan mengalami kecelakaan jika aku mengikuti ujian martial art. Tetapi di dunia yang penuh dengan bahaya seperti ini, bahkan jika aku berhasil menghindari ujian martial art dengan tingkat kematian yang tinggi, aku tidak dapat menghindari bis yang dapat menyerang kapan saja. Orang tuaku di dunia ini meninggal dalam bencana serangan monster. Aku tidak ingin menjadi tidak berdaya saat nanti aku harus menghadapi hal seperti itu lagi. Aku masih memilih ujian martial art dan bukan art liberal. Cerita kemudian berlanjut di dalam kediaman Su Jingming. Terlihat Su Jingming sedang berlatih. Ia memiliki kekuatan petir dan sebuah tongkat di tangannya. Ia berlatih terus-menerus tanpa henti, hingga pada akhirnya ia sangat kelelahan. Ia terjatuh di lantai. Aku tidak bisa berlatih lagi. Sejak kemampuanku awaken, aku memilih tombak sebagai senjataku. Setelah 2,5 tahun berlatih, kemampuanku masih di level pemula. Namun teknik pertarungan tombak yang menghabiskan 300.000. Skill lightning Galbrickku sedikit mengatasinya, membuatku sedikit lebih kuat daripada rata-rata awaken rank E. Tapi angka kematian siswa di bawah rank D dalam ujian martial art semakin tinggi setiap tahunnya. Jika aku ingin masuk ke Universitas Awaken, aku harus mempertaruhkan semuanya. Ia mengepalkan tangannya lalu memukulkannya di udara. Akan tetapi tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul. Pengaktifan sistem. Melihat itu Su Jingming sangat terkejut. Pengaktifan sistem berhasil. Klaim Pak
Paket pemula. Mungkinkah ini sistem curang transmigrator? Apa yang ada di dalam paket? Paket pemula berisi kemampuan rank S dan 200 poin ability. Melihat hadiah yang dapat diklaim, Su Jingming berkata, kemampuan rank S. Bahkan di negara besar seperti Dexia, hanya satu yang muncul setiap 3 atau 4 tahun. Saat satu siswa muncul, mereka diperebutkan oleh universitas-universitas Awaken, memberikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya padanya, dan dikembangkan menjadi kultivator tingkat atas. Seorang rank E yang tak berguna sepertiku, sebenarnya aku memiliki kesempatan untuk menentang takdirku. Su Jingming kemudian memilih untuk mengklaim hadiah pemulanya. Dia berkata, klaim, sistem muncul, berhasil mengklaim paket pemula, dan 200 poin ability telah ditambahkan ke akun Anda. Mendapatkan kemampuan rank S, Divine Lightning, mulai didistribusikan. Seketika jantung Su Jingming dibalut oleh kekuatan listrik. Su Jingming terlihat kesakitan melalui proses itu. Bahkan proses ini sudah mencapai 10%. Proses pendistribusian kini memasuki 20%. Area sekitar Su Jingming semuanya bergetar kencang hingga proses mencapai 30%. Terjadi sebuah ledakan di jendela kamar Su Jingming. Orang-orang yang ada di bawah melihatnya dan berkata, apa yang terjadi di rumah keluarga Su itu? Yang lainnya menelpon dan berkata, apa ada yang salah dengan anak keluarga Su? Cepat panggil pemadam kebakaran. Semua mata tertuju di jendela kamar Su Jingming. Semua orang khawatir. Dan kini Su Jingming, ia merasakan sangat menyakitkan dan pendistribusian kemampuan mencapai 60%. Dan ketika pendistribusian mencapai 70%, langit dan awan menjadi kegelapan kebiruan. Orang-orang melihat itu dan berkata, kenapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Lalu diperlihatkan efek dari pendistribusian kekuatan, menampilkan siluet naga petir. Dari kejauhan seseorang melihat kekuatan itu, ia berkata, sungguh petir yang mengerikan, sepertinya aku bisa merasakan semacam tekanan yang sangat besar. Apakah monster dengan atribut petir yang kuat akan menyerang? Pria itu kembali berkata kepada bawahannya. Li Guin ketiga Jiang Cheng masuk dalam keadaan siaga tinggi. Bawahannya berkata, siap. Kembali ke situasi Su Jingming. Kini siluet naga dengan kekuatan listrik itu menerjang langsung masuk ke dalam tubuh Su Jingming. Su Jingming merasakan kesakitan yang begitu kuat dan pendistribusian kekuatan mencapai 80%, lalu 90%, dan pada akhirnya mencapai 100% pendistribusian kekuatan. Notifikasi sistem muncul, transformasi kemampuan selesai. Setelah pendistribusian kekuatan diterima oleh Su Jingming, area sekitar kamarnya menjadi hancur porak-poranda. Su Jingming lalu mengepalkan tangannya. Jadi ini kemampuan rank S, sebuah petir keunguan. Levelnya benar-benar berbeda dari kekuatanku sebelumnya. Satu ledakan saja sudah cukup untuk membuat seseorang hancur berkeping-keping. Tapi ini menyebabkan keributan yang terlalu besar. Untung aku mengendalikannya sedikit sekarang. Jika tidak, lebih dari sekedar ruang pelatihan ini akan hancur. Haruskah aku pergi keluar untuk menguji kekuatan baruku? Su Jingming kemudian tersadar. Oh benar, paket pemula juga memberiku 200 poin ability. Untuk apa poin ini? Su Jingming melihat jendela sistem. Poin ability dapat diperoleh dengan membunuh monster. Mengkonsumsi poin kemampuan dapat meningkatkan level dan skill Anda. Anda dapat melihat total poin ability Anda dan opsi peningkatan di panel sistem. Aku suka sistem cheat yang sederhana dan langsung seperti ini. Buka panel sistem. Panel sistem menampilkan nama Su Jingming, level Awaken, unrank, ability Violet, Divine Lightning, rank S, memiliki fisik 121, spirit 140, dan sebuah skill Spearmanship pemula, dan sebuah Lightning Galbrick pemula, dan ada juga 200 poin yang telah diperoleh dapat didistribusikan. Besok adalah ujian Unified Exam. Aku harus meningkatkan 200 poin ability. Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan tempurku sebanyak mungkin. Sistem, gunakan poin. Kekuatan super pada dasarnya berasal dari fisik dan jiwa manusia, jadi kita perkuat dulu dua atribut dasar ini. Su Jingming lalu menggunakan poinnya meningkatkan atribut dasarnya. Setelah meningkatkan atribut dasarnya, Su Jingming terkejut. Apa ini rasanya? Energi, peredaran darah, dan cara berpikir jadi lebih lancar. Su Jingming menggepalkan tangannya, lalu memperagakan beberapa gerakan. Ia berkata, setelah atribut dasar meningkat, baik saat memakai combat skill atau mengendalikan super power, aku akan mendapatkan peningkatan yang sesuai. Kedua atribut inti meningkat 20 poin. Itu berarti 1 super power point, setara dengan 0,2 vitality atau 0,2 heart spirit.
Dengan kekuatan yang kumiliki sekarang, masuk ke universitas superpower sudah pasti bisa. Aku hanya tidak tahu aku berada di peringkat berapa dari lebih dari 700.000 peserta di provinsi Jiangnan. Bagaimana kalau dibandingkan dengan para jenius yang sejak kecil sudah dilatih oleh guru terkenal? Su Jingming kemudian mengangkat tongkatnya menggunakan kakinya. Ayo kita ke gym bela diri buat ngetes nilai spesifiknya. Akan tetapi tiba-tiba seseorang mendobrak pintu. Para pemadam kebakaran kini sudah telah tiba di kediaman Su Jingming. Su Jingming melihat itu hingga terkejut. Petugas pemadam berkata, "Kami terima telepon dari layanan darurat, katanya ada kebakaran." Su Jingming menjelaskan, "Seharusnya itu cuma gelombang energi saat aku melatih kemampuan superpower. Sekarang sudah tidak apa-apa." "Oh begitu ya, kalau begitu keadaan sudah aman, ayo kita berkemas." Su Jingming hanya tersenyum lalu melambai. Saat akan pergi, petugas itu berkata, "Seorang siswa lagi melatih superpower sampai timbul gelombang besar begini. Anak muda sekarang benar-benar menakutkan." Lalu diperlihatkan di area depan kediaman Su Jingming. Orang-orang sudah berkumpul. Su Jingming juga keluar untuk mencoba kekuatannya. Lalu seseorang berkata, "Su Jingming, tadi tidak apa-apa dengan kebakarannya?" Su Jingming berkata, "Tidak masalah Paman Yang, sudah aku bereskan." Paman Yang berkata, "Baguslah kalau begitu. Mau pergi ke hal bela diri ya?" Su Jingming menjawab, "Iya, cuma mau latihan sedikit." Bagi para awaken yang berambisi menjadi pengguna superpower seutuhnya, melatih tubuh dan pikiran adalah hal yang terpenting. Makanya muncullah gym bela diri yang menyediakan fasilitas latihan dan juga pelatihan, tapi tidak semua rumah punya ruang latihan sendiri. Di negara Xia Agung, gym bela diri paling terkenal adalah Thunder Martial Art Hall dan Fierce-Beer Martial Art Hall. Di antaranya, Fierce-Beer Martial Art Hall dengan biaya keanggotaan 100.000 yuan per tahun, lebih cocok untuk siswa dari keluarga kaya. Sedangkan Thunder Martial Art Hall terbuka gratis untuk semua siswa. Di dalam lorong gym bela diri terlihat seorang wanita sedang bercakap. Wanita itu bernama Tan Qi, sepupu Su Jingming. Tan Qi sedang bercakap dengan teman-temannya. Lalu Su Jingming datang menyapanya. Ia berkata, "Kak Qi, kamu juga latihan di Thunder Martial Art Hall?" Kak Qi menjawab, "Aku cuma lagi sama teman-teman." Su Jingming lekas pergi dan berkata, "Oke, Kak Qi, kalian nikmati saja. Aku mau masuk ruang latihan dulu." Di dalam hati Tan Qi berkata, "Aneh, kayaknya dia kelihatannya berbeda dari sebelumnya." Lalu temannya berkata, "Kiki, siapa itu? Cakep juga." Kak Qi menjawab, "Itu sepupuku, Su Jingming. Sama kayak kita, dia siswa kelas 3 yang akan mengikuti ujian besok." Lalu seorang pria berkata, "Kamu penasaran gitu, Xiao Oya, mau cari calon pacar nih?" Xiao Oya, teman dari Tan Qi berkata, "Kenapa tidak? Kalau lihat dari wajahnya, selama kemampuan tidak terlalu buruk, dia bisa jadi pacar yang pas buat dibanggakan." Kak Qi berkata, "Kamu bakal kecewa. Sepupuku cuma dapat superpower kelas E." Mendengar itu, Xiao Oya lalu patah hati mendengar bahwa superpowernya hanya kelas E. Pria sebelumnya berkata, "Apa, super power kelas E tapi mau ikut ujian bela diri? Ya, setidaknya dia cukup berani." Kak Qi berkata, "Berani saja tidak cukup, resikonya terlalu besar. Kalau aku mending tidak usah ikut." Xiao Oya lalu berkata, "Udah deh, jangan bahas ini lagi. Kita kan mau jalan-jalan di Thunder Martial Art Hall." Kak Qi menjawab, "Iya juga. Aku kan selama 3 tahun selalu latihan di Fierce-Beer. Belum pernah ke sini. Sebelum ujian, sedikit santai itu bagus buat badan dan pikiran." Di dalam ruang pelatihan, terlihat Su Jingming sedang memegang tongkatnya dan sebuah alat latihan di sekitarnya. Tombaknya rasanya lebih ringan. Tidak, ini bukan karena tombaknya, tapi karena fisikku jadi lebih kuat. Tapi ujian besok, tidak ada waktu buat cari senjata yang lebih cocok. Coba kulihat dulu kekuatan maksimumku tanpa bantuan superpower. Su Jingming mengambil kuda-kuda, menarik nafas sedalam-dalamnya, lalu mengayunkan tongkatnya. Ia memukul sebuah alat pelatihan yang dapat mengukur kekuatan. Seluruh ruang latihan terbuat dari primary memory metal dan akan kembali ke bentuk semula selama masih dalam batas serangan yang bisa ditampung. Kekuatan fisik murniku hampir 2 kali lipat. Awaken biasa punya batas fisik tertinggi cuma 100 kalori. Selanjutnya mari kita coba Divine Thunder. Su Jingming mengalirkan listrik di tangannya, lalu menembakkannya ke alat pengukur. Ia mendapatkan 3021 kalori. Sesuai dugaan, ini memang superpower kelas S. Benar-benar hebat. Serangan superpower lain cuma 100 kalori. Padahal aku belum mencapai level pertama, tapi sudah bisa mengeluarkan serangan yang sebanding dengan superpower level pertama menengah.
Tetapi ini belum batasku. Su Jingming bersiap lagi menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan fisik, super power, dan combat skill yang saling melengkapi adalah jurus pamungkasku. Su Jingming mengambil kuda-kuda. Ia melompat dan memukulkan tombaknya beserta dengan kekuatan listriknya ke alat pengukur. Di ujung tombak Su Jingming, ia mengeluarkan bola listrik. Su Jingming berteriak, "Hancurkan!" Lalu tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Semua orang yang ada di dalam gym bela diri merasakan getaran dari ledakan itu. Mereka berkata, "Gempa, apakah ini gempa?" Dan di lantai yang sama, sepupu Su Jingming yang bernama Kak Qi merasakan juga kekuatan itu. Teman Kak Qi berkata, "Energinya kuat sekali, ini udah level pengguna super power." Xiaoya bertanya, "Bukankah lantai ini khusus siswa SMA? Orang-orang jenius dari Jiangcheng yang sudah di level pengguna super power itu latihannya di Fiercebeer Martial Art Hall, bukan di sini." Pria itu berkata, "Jangan-jangan salah satu dari mereka sedang latihan di sini, atau ada siswa SMA yang baru menjadi pengguna super power." Kak Qi berkata, "Ayo kita cek." Kak Qi berkata, "Fluktuasi energinya berasal dari area sini." Lalu Kak Qi dan Su Jingming berpapasan. Kak Qi berkata, "Su Jingming, mau pulang?" Su Jingming berkata, "Aku mau pulang buat persiapan lagi." Kak Qi berkata, "Oke, kalau begitu, semoga sukses buat ujian bela diri besok. Tapi jangan lupa juga untuk jaga diri." Tetapi pria yang ada di depan berkata, "Jangan khawatirin dia, fluktuasi energinya dari sini." Mereka semua sudah tiba di depan sebuah ruangan. Kak Qi berkata, "Ini tempatnya, tidak salah lagi." Saat membuka ruangan, mereka semua terkejut. Semua alat latihan kini hancur porak-poranda. Sekian alur cerita hari ini, semoga terhibur. Segera admin akan melanjutkan alur ceritanya jika sudah ramai penontonnya, jadi jangan lupa like dan subscribe-nya.